Oke teman-teman, welcome back to my channel. Jadi dalam video kali ini kita akan memperbaiki nih sepeda listrik Exotic Stinger 3.5. Masalahnya itu pada dinamo ya. Dinamonya tuh suaranya tuh dengung ya teman-teman, bukan nyendat-nyendat, tapi ini masalahnya dengung. Bisa jalan tapi dengung ya. Nanti kita akan memberikan tips bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana cara memperbaikinya. Tapi seperti biasa teman-teman, sebelum masuk videonya pastikan teman-teman semua sudah like videonya, dan yang belum subscribe pastikan juga teman-teman udah subscribe channel ini. Oke, langsung saja kita lihat nih di sini masalahnya. Nah, untuk sepeda listrik Exotic Stinger 3.5 ini masalahnya tuh hidup nih seperti ini, kita lihat nih ya. Nah, kita gas tuh hidup normal, tidak ada muncul logo M ataupun logo-logo apa yang merah di sini ya. Nah, kita lihat ini nggak ada yang nggak muncul logo-logo M atau logo gas atau logo ECU atau logo tanda seru ya. Tapi nih dinamonya kalau dinaikin teman-teman, suaranya dengung kayak gini nih. Contohnya kita naikin ini. Nah, ini ya. Nah, ataupun kita standarkan ya, kita coba dengarkan ini suaranya lebih dekat ya. Kita dengarkan ini suaranya seperti ini. Ya, normal ya. Seperti ini normal ya. Nih, coba kita tes ini ya. Coba kita tes jalan ini, teman-teman. Dia kayak dengung gitu, bungung gitu ya. Nah, ya dengar ya, lihat dengar ya. Tapi di sini nah, seperti nyendat-nyendat gitu dia. Dek dikit ya. Nah, seperti nyendat-nyendat gitu. Nah, terkadang dia dengung nih. Nah, ya. Nih terkadang dia dengung-dengung teman-teman. Nah, ngung gitu ya. Nah, kadang-kadang ditahan nggak jalan dia pakai kaki ditahan. Nah, nggak jalan dinamonya ya. Terus kita tahan pakai kaki ini seperti ini. Contohnya ini nggak jalan. Nah, ini ya, nggak jalan dia. Dia dengung deh ya teman-teman ya. Ini, terus jalan ya dulu. Nah, dengaran ya. Nah, ya suaranya. Dengung dia ya, gitu suaranya ya, di bagian belakang. Nah, kedengaran ya. Nah, dengar ya teman-teman, kita lihat lagi, standarkan lagi. Nah, distandarkan dia normal, tapi waktu kita naikin itu suaranya seperti dengung, gitu ya. Kita tes sekali lagi nih, biar nggak dibilang asal-asalan ya teman-teman. Kita coba dengung lagi. Nah, ya kita lihat nih. Dengar ya. Nah, tuh. Apalagi nih. Nah, suaranya dengung ya bagian belakang. Nah, keras ya suaranya. Nah, teman-teman, dan untuk dengung tadi kita lihat di speedometernya ini tidak ada muncul logo M ya. Tidak ada muncul logo M ataupun logo controller menandakan bahwasannya controller atau dinamo yang rusak. Nah, seperti ini. Nah, oke, kita lihat lagi di sini. Nah, berhubung teman-teman, berhubung ini nggak ada logo M yang muncul di speedometer, itu menandakan bahwasannya controller dan dinamonya itu dalam keadaan bagus ya. Jadi teman-teman, kalau masalahnya seperti ini, jangan teman-teman buru-buru langsung beli sensor ya, ataupun langsung buru-buru beli controller. Jadi teman-teman, pastikan kembali yang paling utama dan yang paling pertama, kabel-kabelnya dicek dulu teman-teman. Kalau ini kan masalahnya tuh terdapat pada bagian dinamo. Jadi teman-teman pertama-tama ngeceknya itu bagian kabel yang mengarah ke dinamo itu teman-teman harus cek terlebih dahulu, apakah ada yang terkelupas ataukah ada yang bersentuhan ataupun ada yang terpasangnya itu tidak kuat teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Dan untuk teman-teman nih, karena yang bertanya nih, ada juga yang bertanya nih ya, Bang, gimana cara membuka jok sepeda listrik Bang, jok belakang ya. Dan untuk teman-teman yang bertanya, ini kita contohkan sepeda listrik Exotic Stinger ya. Dan biasanya teman-teman, kalau untuk sepeda listrik umumnya itu bautnya, buka jok belakangnya itu terletak pada bagian bawah sini. Nah, di bagian bawah sini biasanya itu ada bautnya menggunakan obeng. Dan untuk sekarang ini sepeda listrik Exotic Stinger 3.5 untuk membuka jok belakang itu terdapat pada bagian sini. Di sini ya, bautnya ini kita lihat. Teman-teman hanya menggunakan obeng kecil seperti ini nih obengnya. Nih seperti ini ya obengnya. Obengnya seperti ini kecil. Nah, teman-teman tinggal aja masukkan seperti ini. Dia di sini mukanya. Nah, teman-teman tinggal longgarkan aja seperti ini. Longgarkan. Nah, setelah longgar, ini dicabut aja bautnya seperti ini. Sesudah dicabut, teman-teman tarik aja nih ke belakang seperti ini. Nah, udah ya, udah terbuka. Dan sekarang kita akan cek nih masalahnya. Yang paling pertama dan yang paling utama teman-teman, karena ini masalahnya terdapat pada bagian belakang ataupun pada bagian dinamo, teman-teman harus cek dulu bagian perkabelan dinamonya. Contohnya ini,
Ini bagian kabel dinamo misalkan. Nah, ini kan ada yang misalkan ini seperti ini nih, cek dulu dibuka pasang apakah dia longgar, apakah ada yang terpasang dengan belum terpasang dengan baik, seperti itu. Jangan buru-buru langsung ganti controller ataupun langsung ganti sensornya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah, karena kemarin-kemarin nih banyak yang komen nih ya, ataupun banyak yang bertanya, "Bang, saya udah beli sensor di Abang, tapi sepeda listrik saya tetap sama seperti semula Bang, tidak ada perubahan Bang. Nah, nggak ada bedanya Bang, diganti sensor sama nggak diganti sensor." Nah, teman-teman banyak yang seperti itu ya. Saya ingatkan sekali lagi teman-teman, sebelum teman-teman ganti sensor ataupun teman-teman membeli sensor, pastikan kembali teman-teman ya, yang rusak itu di bagian mana, entah di controller kah, apakah bagian perkabelan kah, seperti itu teman-teman ya. Karena kita jual sensor itu kita sudah tes, sudah pasti bisa sensornya, nggak mungkin tidak bisa ya teman-teman, kalau memang masalahnya itu terletak pada sensornya. Dan untuk teman-teman semua, sebelum mengganti sensor ataupun sebelum membuka dinamo ataupun sebelum mengganti controller, pastikan kembali yang paling utama dan yang paling pertama, bagian perkabelannya itu dicek kembali sebelum membeli sesuatu teman-teman ya. Dicek dulu, entah misalkan rusaknya pada bagian depan, dicek dulu bagian kabel bagian depannya. Misalkan rusaknya tuh di bagian lubang chargernya nggak mengisi, dicek kembali perkabelan bagian dekat lubang casnya. Misalkan ini dinamonya nyendat-nyendat, misalkan dinamonya dengung, dicek kembali itu bagian perkabelannya. Itu dulu yang paling pertama teman-teman. Misalkan kabelnya semua sudah tersambung, tidak ada yang terkelupas, tidak ada yang terpotong, nah teman-teman baru bisa tentukan mana dulu yang mau harus diganti. Misalkan entah controllernya kah yang diganti kah, ataupun sensor dinamonya kah yang perlu diganti, seperti itu teman-teman. Nah, ini kita lihat nih ya, kita lanjutkan ini lebih dekat. Nah, ini untuk kabel dinamonya ini kita lihat, ini sepertinya di bagian sini aman ya. Lalu kita lihat di bagian sepedanya, ini sepertinya aman juga. Nah, ini biasanya teman-teman masalahnya itu terletak pada bagian ini. Nah, ini kurang kuat juga nih teman-teman ya. Nah, ini biasanya sering melonggar. Misalkan ini, ini yang biru kita cek nih, biru kuat. Nah, ini kita lihat nih ya, nih hijau nih. Nah, hijau ini longgar teman-teman. Lalu kita lihat lagi nih, ini yang kuning juga longgar. Nah, untuk teman-teman semua, kabel dinamo itu tidak boleh longgar teman-teman ya. Kalau longgar ini seperti ini, dia bisa menyebabkan yang pertama dengung, yang kedua dia tidak bisa jalan. Biasa sih umumnya kalau hanya longgar gini sepedanya tetap bisa jalan, tetapi terkadang menimbulkan bunyi dengung, bahkan kadang-kadang brut gitu ya, nyendat ataupun nggak memutar sama sekali. Biasanya seperti itu kalau kabel dinamonya longgar. Nah, untuk kabel dinamo ini sekali lagi ini tidak boleh longgar teman-teman. Jadi harus pasangnya harus memang benar-benar kuat. Nah, itu kita akan coba kencangkan. Ya. Kita akan coba cari kuncinya. Kunci kita di mana ini? Kunci teh. Nah, ini teman-teman ya. Ini kita lihat ya, berhubung tadi ini kabel-kabelnya longgar, ini kita coba kunci kembali. Nah, ini kita coba kuatkan. Nih, coba kita kuatkan dulu nih. Nah, biasanya nih saya lepas aja, biasanya nggak dipasang sini lagi. Ini kita coba kuatkan lagi ya. Ini kan udah longgar nih. Nah, ini bisa jadi pabriknya nih kurang kuat teman-teman. Bisa jadi juga karena kita nggak cek ini waktu dibeli, kurang nggak. Nah, kita kurang cek ini ya, karena kita sudah yakin, karena quality controlnya di pabrik itu bisa 2-4 kali. Jadi nggak mungkin biasanya ya pabrik salah pasang, makanya nggak kita cek ya. Nah, ini kita akan coba teskan sekali lagi nih teman-teman, apakah masih sama ataukah sudah berhasil. Kita coba ya kembali, kita coba mendarai lagi. Nah, ini biasa sih masalahnya pada itu aja teman-teman, pada kabel dinamo yang longgar, kalau dia dengung dinamonya. Nah, ini kita cobakan ya. Nah, ini sepertinya sudah aman ya. Coba kita tes jalan agak jauh. Ini ya, teman-teman dengarkan ya. Ini bunyinya sudah hilang ya, beda dengan yang pertama tadi. Sepertinya ini udah berhasil teman-teman, udah nggak dengung lagi ya. Nah, ini berhasil kita kali ini teman-teman. Nah, oke teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi ini sudah berhasil teman-teman ya. Kita sudah tes tadi
sudah tidak ada bunyi dengung lagi di bagian dinamonya, teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya masalah seperti ini, teman-teman jangan buru-buru ganti controller ataupun buru-buru ganti sensor dinamonya, teman-teman. Teman-teman bisa cek dulu bagian perkabelannya, yang paling pertama dan yang paling utama ya. Jika seluruh kabelnya aman, teman-teman baru bisa pastikan kah mau ganti controller kah ataupun ganti sensornya, seperti itu teman-teman ya. Dan berhubung teman-teman semua di rumah nggak punya alat untuk mengetesnya atau alat mengukurnya, ya teman-teman kira-kira aja yang mana mau diganti duluan. Yang murah misalkan sensornya, jadi teman-teman ganti dulu sensornya. Karena kabelnya tadi udah aman, teman-teman ganti dulu sensornya. Misalkan lagi udah diganti sensor dia tidak mau, teman-teman baru ganti lagi kontrolernya, karena teman-teman nggak punya alat ya, memang harus berkorban teman-teman ya, sedikit-sedikit ya teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin itu saja sekilas video dari saya cara mengatasi dinamo yang dengung ataupun dinamo yang panas ya pada sepeda listrik Exotic Stinger 3.5. Oke teman-teman, mungkin itu saja video dari saya. Bagi teman-teman yang suka videonya, pastikan teman-teman semua sudah like videonya, dan yang belum subscribe pastikan juga teman-teman udah subscribe channel ini. Oke, sekian dan terima kasih.